Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Aku pernah dapat DM dari beberapa teman-teman yang mengalami head tidak teratur atau bahkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak mengalami head. Di video kali ini aku akan bahas kenapa bisa seperti itu dan juga faktor-faktornya. Apakah itu yang menyebabkan kemandulan pada seorang wanita sehingga susah untuk hamil? Buat kamu yang baru join di channel aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan setiap aku upload video. Kita langsung aja ke videonya. Oke, aku akan mulai coba menjelaskan dari pengertian menstruasi atau head itu sendiri. Head itu sendiri adalah peluruhan ketika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, sehingga dia akan luruh. Ya, dia akan rontok dengan sendirinya. Tapi kalau sel telur ini bertemu dengan sel sperma, maka bisa terjadi yang namanya pembuahan. Siklus menstruasi ini normalnya itu 21 sampai 35 hari ya. Kalau lewat dari itu biasanya dianggap tidak normal. Jadi teman-teman harus cek ke dokter. Kalau aku sendiri ini range siklus headnya itu di antara 28 sampai 32. Pas dulu aku belum menikah, range siklus head aku itu normal banget menurut aku ya, karena aku kan pantau menggunakan aplikasi. Tapi setelah aku menikah, itu range-nya itu jadi semakin panjang, kadang telat gitu padahal test pack-nya negatif. Itu karena siklus head-nya itu agak berbeda dengan bulan sebelumnya atau sebelum aku menikah. Tapi selama masih dalam rentang waktu 35 hari siklus head-nya itu masih dianggap normal. Dan untuk periodenya sendiri, menstruasi itu normalnya 3-8 hari. Umumnya itu 5 hari. Kalau aku sendiri sih 3-4 hari biasanya udah bersih. Tapi ada juga nih teman-teman yang alami sampai 14 hari. Dan menurut beberapa jurnal yang aku baca, hal tersebut dikatakan sudah tidak normal dan wajib untuk cek ke dokter. Tapi ada di antara teman-teman yang ternyata tidak mengalami head setiap bulan, dan ini sangat tidak normal, maka harus wajib cek segera ke dokter. Kenapa bisa tidak head selama 1 bulan? Sebenarnya banyak faktor, tapi ini merupakan tidak keseimbangan hormon yang ada di dalam tubuh teman-teman. Jadi hal tersebut wajib untuk kalian cek ke dokter. Bisa jadi teman-teman nggak mengalami head itu selain karena ketidakseimbangan hormon, juga ada penyakit-penyakit yang menyebabkan teman-teman itu nggak head. Contohnya kayak PCOS atau endometriosis juga bisa. Lalu kenapa aku bikin judul head tidak teratur itu berhubungan dengan kemandulan pada wanita. Sekarang gini ya, sebenarnya bukan kemandulan sih, tapi peluang untuk kehamilannya itu rendah. Karena kan gimana kita bisa hamil kalau kita nggak head ya. Normalnya kan setiap wanita itu head setiap bulan, tapi ada beberapa wanita yang tidak head setiap bulan. Lalu bagaimana bisa dibuahi sel telurnya, sementara kita nggak mengalami head. Siklus yang nggak lancar inilah yang berpengaruh ke susah hamil. Kalau 1 tahun itu kita mengalami head selama 12 kali ya dalam 1 tahun, artinya kita head itu 1 bulan sekali kan. Nah, kalau kalian wanita yang pada umumnya yang normal, yang headnya itu setiap bulan, maka kalian punya kesempatan 12 kali untuk bisa hamil. Dan kita bisa coba lagi setiap bulan. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang headnya itu 1 tahun hanya misalnya 6 bulan, hanya 9 bulan, artinya kalian hanya punya 6 kali dan juga 9 kali kesempatan untuk hamil. Jadi kesempatannya itu lebih kecil dibanding teman-teman yang siklus headnya itu normal atau periode menstruasinya itu normal setiap bulan dia menstruasi. Terus gimana caranya nih supaya teman-teman bisa tetap melakukan yang namanya program hamil meskipun head teman-teman itu nggak lancar? Kalau usia pernikahan kalian sudah lebih dari 1 tahun atau bahkan malah 2 tahun, itu wajib untuk cek ke dokter supaya dicek kenapa nggak headnya. Apakah di dalamnya itu ada penyakitnya atau memang hanya karena gangguan keseimbangan hormon aja. Bisa jadi teman-teman mungkin kecapean, stres, atau melakukan aktivitas fisik yang berat sehingga menyebabkan teman-teman itu nggak head. Tipsnya, kalau kalian lagi promil nih untuk yang headnya itu nggak teratur, jangan berpatokan ovulasi pada kalender maupun aplikasi. Gimana bisa kita berpantau pada aplikasi maupun kalender sementara kita nggak tahu jadwal head kita bulan ke depan, atau bahkan bulan ke depan kita nggak head kan bisa jadi. Itu nggak bisa pakai kalender maupun pakai yang namanya aplikasi untuk memantau. Terus gimana nih caranya memantau ovulasi? Dimana ovulasi kan memang kondisi dimana kita itu lagi subur-suburnya ya. Aku udah pernah bikin videonya ciri-ciri
kalau kalian lagi ovulasi. Tapi aku akan jelasin sedikit di sini apa yang ciri-ciri dari ovulasi. Yang pertama adalah ketika kalian mengeluarkan keputihan seperti putih telur ya, di elastis, nggak putus, bening, nah itu kalian ada di masa subur. Atau kalian bisa beli tes ovu test, itu ovulasi test, bentuknya kayak test pack, cara pakainya juga kayak test pack. Itu kalian pakai aja dalam 1 bulan sampai kalian ketemu nih test pack ovu testnya itu garisnya ada 2. Itu artinya kalian ada di masa subur. Atau kalau kalian merasa bahwa suhu tubuh kalian lebih hangat dari biasanya kalau pagi-pagi, itu artinya kalian lagi ada di masa subur. Terus kalau kalian merasa hari ini tuh kalian cantik banget, ngerasa seperti itu, artinya itu kalian lagi ada di masa subur. Terus kalian merasa gairahnya lebih naik ya, libidonya lebih naik, itu berarti kalian lagi ada di masa subur. Kalian perhatikan aja setiap bulan kalian ngerasain kayak gitu nggak sih? Kalau ya, itu artinya kalian lagi ada di masa subur. Tapi kalau memang kalian nggak yakin dengan ciri-ciri yang kalian alami, apa benar ini ovulasi atau lagi ada di masa subur, kalian, saran aku memang harus beli yang namanya ovu test. Aku sendiri sih pakai itu supaya aku bisa memantau gitu ya, kapan masa suburku itu. Nah, kalau dengan cara ini kalian udah lakukan, tips yang kedua adalah lakukan berhubungannya itu setiap, maksudnya nggak berpatokan pada ovulasi ya, karena kita bingung ovulasinya kan kapan kalau kalian haidnya tuh nggak lancar ya. Jadi kalau mau berhubungan itu ya udah berhubungan aja seminggu misalnya 2-3 kali. Jangan menunggu kapan masa suburnya lagi, karena kita nggak tahu gitu loh haid apa enggak bulan ini. Yang penting kalian harus intens berhubungan dalam 1 bulan itu ya. Seminggu bisa 2-3 kali. Yang paling penting kalian juga harus menjaga stamina, terutama untuk prianya ya. Bisa kalian kasih vitamin atau sayur-sayuran yang mengandung asam folat. Kalau kalian perempuan, kalian harus banget ya mengonsumsi namanya asam folat dan vitamin E. Pasti udah tahu banget lah ya tentang asam folat dan vitamin E. Ini suplemen makanan yang bagus banget buat tubuh kita. Bisa tambahin vitamin C, vitamin D, bisa tambahin zinc, itu juga bisa. Pria dan wanitanya juga harus minum. Ya, kalau untuk intens berhubungannya, kan aku bilang tadi 2-3 kali dalam 1 minggu ya, itu bisa diselang-seling aja, disesuaikan aja. Cara lainnya seperti itu kalau kalian nggak tahu kapan masa ovulasi kalian. Tapi kalau menurut aku lebih tepatnya sih, mending kita beli tes ovu test. Karena selain harganya murah, dan menurut aku itu lumayan akurat, kalian juga harus kenali tanda-tandanya ya. Misalnya kalian pas tes ovu test, itu ternyata garisnya 2, kalian langsung cek ada lendir nggak, kalian ngerasa cantik nggak gitu ya. Terus libido kalian naik apa enggak, suhu tubuh kalian lebih hangat dari biasanya apa enggak. Pasti kalian akan ngerasa deh suatu hari ya, kalau kalian mau masa subur itu ngerasain kayak gitu. Diperhatikan aja setiap bulan. Segitu aja informasi yang bisa aku kasih buat kalian. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Kalau kalian punya informasi yang lain, kalian boleh banget untuk komen di bawah. Kita sharing-sharing di bawah, kita berbagi informasi aja. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.